Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Anissa. Saya dari kelompok 6 bersama dengan Nadiatul Islami. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang keterkaitan pindah silang dan peta kromosom pada eukariota. Nah, di mana C.H. Morgan meletakkan dasar tentang studi ini ketika dia menunjukkan bahwa gen mata putih di Drosophila terletak pada kromosom X. Nah, kemudian siswa Morgan menunjukkan bahwa gen lain terkait dengan X. Dan akhirnya mereka dapat menemukan lokasi masing-masing gen ini pada peta kromosom. Nah, peta inilah merupakan garis lurus dan setiap gen terletak pada titik tertentu atau lokus di atasnya. Nah, kemudian saya akan menyampaikan tentang keterkaitan. Nah, di mana keterkaitan atau pautan merupakan gen-gen yang berada pada kromosom yang sama akan melakukan perjalanan melalui meiosis bersama-sama. Namun, alel dari gen yang terhubung secara kromosom dapat digabungkan kembali dengan cara penyeberangan atau menyeberang. Nah, di mana pada proses meiosis satu kromosom akan bermigrasi ke kutub yang berlawanan. Nah, gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama ini akan saling terkait atau berpautan dan bergerak bersama-sama ke arah kutub yang sama pula. Kemudian mengenai keterkaitan atau pautan persilangan dan pemetaan kromosom pada eukariota mendasarkan pada prosedur pemetaannya. Nah, pada prinsip bahwa gen pada kromosom yang sama harus diwariskan bersama. Nah, di mana pada pautan dua gen berpautan, maka gen ini akan bersama-sama diwariskan dalam satu gamet. Kemudian data eksperimental mereka menunjukkan bahwa gen pada kromosom yang sama dapat dipisahkan saat mereka melalui meiosis dan berkombinasi membentuk gen baru. Nah, di mana pengertian ini merupakan pengertian tentang persilangan atau pindah silang, di mana pada pindah silang ini akan terjadi di mana pada saat proses meiosis kedua gen tersebut dapat dipisahkan dan membentuk rekombinasi baru dalam gametnya. Selama proses meiosis, kromosom homolog berpasangan, kemudian bertukar fisik materi dipisahkan dan gen bergabung kembali. Nah, kemudian mengenai persilangan, pada titik peralihan dua homolog disilangkan. Nah, di mana seolah-olah masing-masing telah rusak dan kemudian disambungkan kembali ke pasangannya. Nah, titik persilangan ini disebut dengan kiasma. Bentuk jamaknya kiasemata. Nah, dari kata Yunani yang berarti persilangan. Ahli genetika mulai menggunakan istilah persilangan untuk menggambarkan proses pertukaran aktual antara kromosom yang berpasangan. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nadiatul Islami. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, Maryam Anissa, yakni tentang keterkaitan pindah silang dan peta kromosom pada eukariota. Pada titik peralihan, dua homolog disilangkan, seolah-olah masing-masing telah rusak dan kemudian disambungkan kembali ke pasangannya. Titik persilangan disebut kiasma, dari kata Yunani yang berarti persilangan. Ahli genetika mulai menggunakan istilah persilangan untuk menggambarkan proses yang menciptakan kiasma, yaitu proses pertukaran aktual antara kromosom berpasangan.
Beberapa bukti pertama keterkaitan berasal dari eksperimen yang dilakukan oleh W. Bateson dan R. C. Punnett. Para peneliti ini menyilangkan varietas kacang manis yang dibedakan dalam dua sifat, warna bunga dan panjang serbuk sari. Gamet rekombinan diproduksi sebagai hasil persilangan antara kromosom homolog. Proses ini melibatkan pertukaran fisik antar kromosom. Peristiwa pertukaran terjadi selama profase divisi meiosis pertama, ketika kromosom duplikat telah berpasangan. Meskipun ada 4 kromatid homolog membentuk apa yang disebut tetrad, hanya 2 kromatid yang bersilangan pada satu titik. Selanjutnya, masing-masing kromatid pecah di lokasi persilangan dan potongan yang dihasilkan menempel kembali untuk menghasilkan rekombinan. 2 kromatid lainnya tidak rekombinan di situs ini. Oleh karena itu, setiap peristiwa persilangan menghasilkan 2 kromatid rekombinan di antara total 4. Bukti sitologis untuk persilangan dapat dilihat selama profase akhir dari divisi meiosis pertama ketika kiasmata menjadi terlihat jelas. Pada saat ini, kromosom berpasangan sedikit menolak satu sama lain, mempertahankan kontak dekat hanya pada sentromer dan pada setiap kiasma. Pemisahan parsial ini memungkinkan perhitungan kiasmata secara akurat. Seperti yang kita duga, kromosom besar biasanya memiliki lebih banyak kiasmata daripada kromosom kecil. Dengan demikian, jumlah kiasmata secara kasar sebanding dengan panjang kromosom. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.